teman-teman, saya Lina Wijaya di sini mau coba menjawab banyaknya pertanyaan yang masuk ke DM saya secara pribadi ya, terutama dari teman-teman yang belum percaya atau selalu mempertanyakan apakah Yesus Kristus itu benar-benar Tuhan atau manusia. Nah, jadi gini teman-teman, di dalam rukun iman yang ketiga, di sana dikatakan beriman dan percaya kepada kitabullah, kitab-kitab Allah. Salah satu kitab Allah itu ada yang namanya Injil. Nah, tetapi mereka selalu berkilah bahwa Injil yang sekarang itu udah dipalsukan. Teman-teman, saya mau tanya, kalau orang mengklaim ini palsu, tentu dia pegang yang asli. Nah, kalau sudah begini, kita mau tanya balik, ada nggak yang asli? Tentu teman-teman selalu bilang, oh nggak ada, oh nggak tahu, pokoknya itu udah palsu aja. Nah, oke, kalau sudah begitu mau bilang apa? Jadi gini, you percaya atau tidak, you suka atau tidak, Injil itu sebenarnya bukan buku kitab yang gedebuk jatuh dari langit, tetapi itu adalah evangelion atau kabar baik tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Kenapa harus Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus Allah yang nuzul ke dunia menjadi manusia dan menjadi Tuhan penguasa di sorga, bumi, dan di dunia orang mati. Suka atau nggak suka, nah itulah sebenarnya berita Injil atau kabar baik. Nah, jadi Injil itu adalah kabar baik teman-teman. Sorry, saya harus kesini karena panas. Nah, boleh aja teman-teman itu lihat alam sebentar sambil biar nggak bosan lihat saya ya. Jadi kalau berbicara tentang rukun iman, di mana di situ teman-teman wajib atau harus percaya kepada kitabullah yang salah satunya Injil, di mana Injil itu sebenarnya adalah kabar baik tentang Yesus Kristus. Maka teman-teman mau tidak mau harus membaca yang namanya kitab Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi kalau teman-teman selalu bertanya apakah Yesus Kristus itu adalah manusia, ya dia adalah manusia yang pernah ada dalam peradaban manusia di 1 Masehi. Dia jelas dilahirkan oleh seorang perawan kudus bernama Maria. Sejarah mencatat kitab suci, menubuatkan dan menggenapinya. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, itu dicatat oleh para rasulnya Matius, Markus, Lukas. Teman-teman boleh baca di situ. Ini ingat, ini Injil adalah kitabullah. Berarti teman-teman harus percaya, harus suka, harus mau baca. Jangan berpolemik ini asli atau tidak asli. Tidak, baca saja coba. Nah, itu sisi kemanusiaan Yesus Kristus yang tidak bisa dibantah. Lalu ada sisi ilahinya. Sisi ilahinya teman-teman boleh baca yang ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Yohanes. Jadi kitab Injil yang asli, buku Injil yang asli itu hanya yang ditulis oleh 4 orang Rasul ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di luar itu adalah Injil-Injil yang tidak bisa diakui kebenarannya. Artinya tidak bisa diterima oleh seluruh umat manusia di muka bumi yang belajar secara sungguh-sungguh. Jadi sisi keilahian Yesus Kristus jangan kalian lupakan. Apa buktinya dia Allah? Apa buktinya dia memiliki sisi ilahi, natur Allah? Apa buktinya dia berkuasa di sorga, di bumi, dan di dunia orang mati? Saya tanya deh, 3 bukti pertama, satu-satunya manusia di muka bumi yang dari sebelum ada sampai ada, cara hidup, mati, kemudian seterusnya dinubuatkan oleh para nabi ribuan tahun sebelum dia ada di muka bumi, itu cuma satu, manusia Yesus Kristus. Makanya ada ilmu yang mempelajari disebut kristologi. Tidak pernah ada ilmu tentang Lina Wijaya logi, Muhammad logi, Konghucu Lauce logi, nggak pernah, cuma ada kristologi. Itu bukti teman-teman ya, dan dunia mengakui sampai hari ini Yesus Kristus menjadi sentral, menjadi pusat dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Dan yang kedua, sejarah itu benar-benar membuktikan ada seorang manusia bernama Yesus Kristus di 1 Masehi dengan silsilah keturunan secara hukum negara, baik dari Yusuf tunangan Maria atau dari Maria itu sendiri. Itu clear. Jadi dia bukan hoax, bukan dongeng. Dan yang ketiga, ajarannya membuktikan sampai hari ini memiliki relevansi yang sangat tinggi, berlaku kekal dulu, sekarang, sampai selamanya. Tidak ada satupun ajaran pendiri agama, tokoh agama manapun yang sempurna pengajaran Yesus Kristus. Jadi kembali kepada teman-teman, suka atau tidak suka, terutama teman-teman muslimku, bacalah Injil ya, nggak usah berpolemik asli atau bukan asli, baca saja yang ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke? Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati kalian sekarang sampai selama-lamanya, karena dialah sumber pengetahuan, hikmat, bijaksana, dan keselamatan itu sendiri. Shalom, assalamualaikum. Berapa menit, Mai? 5 menit ya.